Oke, sip. Oke, jadi hari ini kita ngebahas tentang basicnya kita menggunakan MA untuk memprediksi kapan sih kita bisa masuk di satu saham atau saham apa sih yang lagi bagus yang bisa kita masukin. Gitu. Oke. Nah, acara ini dinamainnya Kongko Sore. Nah, di Kongko Sore ini ada acara 60 menit berbagi. Apa sih 60 menit berbagi itu? 60 menit berbagi itu kelas literasi keuangan. Jadi, targetnya itu sebetulnya kita adalah sharing pengalaman dari teman-teman juga, dari saya juga, tentang investasi. Nah, modulnya itu ada sebetulnya modul serial, jadi ada beberapa topik. Nah, tapi masing-masing pertemuan itu kita bisa dapat satu apa ya, satu ide atau satu ilmu yang bisa kita langsung manfaatkan. Tapi sebetulnya ada beberapa modul yang saling berhubungan. Terus di satu sisi juga kita mau membentuk satu komunitas supaya nanti kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam investasi. Nah, ini beberapa topiknya. Jadi ada 3 topik utama, ada tematik. Di tematik itu ada financial check-up, financial planning, terus lifestyle atau bisnis. Terus di investasi umum itu ada instrumen investasi, pengenalan saham, perencanaan investasi, terus gimana supaya investasi kita berkembangnya lebih cepat. Kalau di saham itu ada pengenalan TA, technical analysis, terus trend line analysis, terus fundamental, sama screening bareng. Jadi dari yang kemarin-kemarin kita udah ngejalanin kemarin kurang lebih 2 bulan. Dari situ kayaknya lebih enak kalau kita bisa screening bareng rame-rame. Jadi ilmu yang kita belajar itu bisa langsung diaplikasiin. Nah, satu lagi itu adalah kita juga nanti ngebentuk atau kita kadang suka ngadain itu kelas-kelas dari praktisi. Jadi maksudnya apa? Maksudnya nanti kita bikin satu kelas singkat, semua bahan ini tentang saham kebanyakan itu kita akan ulas. Nah, nanti utamanya itu adalah ada workshop. Jadi kurang lebih 3 minggu itu nanti dikasih tugas, bukan tugas kayak PR gimana lah ya, tapi intinya tugasnya itu supaya kita bisa nerapin ilmu-ilmu apa yang kita belajar. Nah, itu nanti orang-orang yang udah ngikut kelas ini kita masukin ke komunitas yang udah ada. Nah, ini di sini alumni ada dari Brother Iwan nih, alumni nih. Oke, nah untuk disclaimer acara ini, slide dan informasi yang disajikan ini ditargetkan untuk tujuan edukasi literasi keuangan. Sebetulnya proses perencanaan keuangan yang di dalam slide ini itu disimplifikasi. Mungkin kondisi yang di lapangan itu bisa jauh lebih kompleks. Dan bahan ini disadur dari banyak sumber, jadi hak intelektualnya adalah hak intelektual bersama. Terus untuk saham sendiri, jadi sesi ini adalah sesi kita sharing dan berbagi. Targetnya adalah untuk edukasi peningkatan ilmu tentang keuangan. Bukan rekomendasi untuk pembelian satu atau beberapa instrumen investasi atau emiten dari saham. Terus sebelum berinvestasi, itu dianjurkan kita untuk kenali dulu bidang yang mau kita investasi. Contoh kalau misalnya kita mau investasi saham, ya kita belajar dulu tentang saham itu seperti apa, terus pemilihannya seperti apa, baru kita ikut berinvestasi di sana. Terus satu lagi, resiko investasi atau kerugian itu adalah tanggung jawab langsung dari investor itu sendiri. Jadi perlu kita persiapkan. Nah, ini sekilas mengenai saya. Gampangnya saya itu sebelumnya itu adalah seorang IT, jadi saya dan istri itu seorang IT, ketemu juga di dunia maya, di dunia maya IT. Nah, sekarang kita lebih ke arah perencanaan keuangan. Nah, topik hari ini itu kita adalah menentukan kapan waktu bagus jual atau beli saham dengan bantuan indikator MA.
MA itu apa sih? MA itu moving average. Moving average apa? Nah, nanti kita bahas di belakang. Nah, sebelumnya ini ada rekomendasi dari perencanaan. Jadi perencanaan keuangan itu sebetulnya secara umum itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah money management. Money management itu gimana kita ngatur income kita supaya jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Nah, ini money management. Bagian kedua itu adalah perencanaan keuangan. Jadi kita mesti set dulu target, taruhlah kita mau berinvestasi, investasinya targetnya untuk apa? Contoh misalnya, 3 tahun lagi saya mau pakai untuk pendidikan anak. Oh, ya udah kalau gitu itu masukin ke obligasi atau ke saham-saham yang memang kita ambil yield-nya dari dividen atau saham-saham yang stabil. Nah, ini kita mesti set dulu perencanaan financial planning-nya. Baru habis itu kita pengeksekusiannya. Nah, yang kita bahas hari ini itu topiknya itu adalah bagaimana mengeksekusinya. Jadi sebelum-sebelumnya teman-teman juga harus mempersiapkan dua-dua poin yang sebelumnya. Nah, ini ada beberapa topik yang bisa kita bahas nanti. Nah, ini pengetahuan umum seputar saham. Jadi tipe investasi itu kita sebetulnya ada 2. Ada tipe investasi di saham kita berfungsi sebagai investor. Maksudnya apa? Maksudnya kita mengharapkan hasilnya itu adalah hasilnya jangka panjang. Efek positifnya apa? Efek positifnya itu kita mengeluarkan effort itu tidak terlalu banyak. Jadi mungkin kalau yang tadi kita udah ngobrol di depan ya, kalau tipe investor kita cukup ngecek saham itu seminggu sekali cukup. Jadi di weekend kita ngecek saham, habis itu kita tinggal pasang auto trade, mereka udah jalan sendiri. Targetnya itu adalah kita ambil dari capital growth sama dari dividen. Tapi di sini fokus adalah capital growth yang stabil dan dari dividen. Fokus untuk kita menganalisa saham itu adalah fokus dari profitabilitas dari perusahaan yang kita ambil dari laporan fundamental keuangannya. Terus satu tipe lagi itu adalah tipe trader. Tipe trader ini memang kita punya resiko yang lebih besar dan effort juga lebih besar. Maksudnya apa? Resiko lebih besar ya karena kita sering keluar masuk di saham, dan pilihan kita saham-sahamnya itu lebih agresif, jadi kemungkinan kita harus monitor lebih ketat untuk mengatasi resikonya. Jadi effort kita bisa lebih banyak. Nah, fokusnya apa? Kalau si trader, fokusnya itu adalah dari harga jual belinya. Kita usahakan beli di bawah dan jual di atas. Analisanya kebanyakan trader itu pakai analisa dari demand and supply. Demand and supply itu dari chart atau kita pakai technical analysis. Terus tradingnya jangkanya lebih pendek dan targetnya itu adalah selisih harga jual beli. Jadi di sini kalau dari 2 tipe ini, kalau untuk pemula saya lebih rekomendasi teman-teman masuk dulu sebagai investor. Jadi resikonya yang lebih terukur. Nah, sekarang kita udah mulai. Kalau menurut teman-teman, kapan sih waktu yang ideal untuk teman-teman beli saham? Atau saham ini nih bagus nih untuk kita beli, kira-kira kapan? Ayo, boleh sharing pendapat? Waktu punya duit kok, Martin. Waktu punya duit, iya iyalah, pastilah. Kalau itu kan tadi udah ada disclaimer yang di depan, kita kan harus mulai dari atas. Yang paling atas kan money management. Money management kan harus ngatur supaya jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang dong. Kalau itu pasti udah ada lebihnya. Itu udah pasti. Nah, apalagi kira-kira yang lain apa? Kapan sih waktu kita taruhlah BCA nih, kapan kita mau beli saham BCA? Waktu harganya turun, tapi sudah mulai mau naik gitu. Harganya Ini turun, maksudnya. tapi udah mulai naik. Harganya murah, tapi sudah ada tanda-tanda naik gitu. Oke, sip. Nah, kalau gitu, kalau disimpulkan begini, ikut-ikutan teman. Kira-kira
ikut-ikutan temen, resikonya apa? Resikonya ya kalau kita ketinggalan info, temen kita udah jual, kita belum jual, ternyata harganya udah turun, ya tinggal gigit jari kita kan. Nah, terus tadi yang Via bilang, harganya saat itu, murah. Nah, taunya saham udah murah dari mana? Masih beda jauh sama book value-nya, bukan ya? Oke, ini udah ada satu istilah baru nih, beda jauh dari book value. Oke, sip, kita Value-nya simpan. lebih tinggi dari harga apa sahamnya. Oke, bisa. Jadi nanti di belakang kita belajar tolak ukurnya apa aja sih, gitu ya. Nah, kapan waktu jual? Ada yang pakai metode ini, yang penting cuan, yang penting udah hijau. Ada yang bilang yang penting udah hijau jual aja. Ada? Ada. Ada. Oke. Atau lebih enak yang ini, kita ngecek saat harganya itu udah paling tinggi. Kalau dihadapin dua pilihan gini, teman-teman lebih pilih yang mana? Yang penting cuan apa harganya udah paling tinggi? Tinggi dong. Yang penting Udah cuan. paling tinggi. Yang paling tinggi. Nah, ada yang tetap yang penting cuan, ya masing-masing. Atau trennya patah. Trennya patah, ya bisa. Nah, kalau yang penting cuan, itu sebetulnya ada konsep namanya scalping. Atau kita bilangnya daily trade. Nah, kalau Brother Iwan bilangnya di main dribble. Nah, itu yang penting cuan. Ya, mau metodenya seperti apa ya bebas. Yang penting kan memang targetnya kita investasi ya ada cuannya. Itu ya. Copet ya, copet ya. Nah, nyopet, betul. Ada yang bilang metodenya metode nyopet. Oke. Nah, kalau kita mau main saatnya main di ambil harga murah, terus pas kita jual juga harganya yang cukup tinggi, kita perlu bantuan alat bantu. Nah, secara umum alat bantu itu ada dua. Nah, tadi udah ada sebagian yang disebut. Yang pertama itu dari analisis fundamental. Analisis fundamental itu kita pakai laporan keuangan. Jadi kita pakai laporan keuangan, terus kita pakai sebagai perbandingan. Jadi Q1 laporan keuangannya seperti apa, Q2 laporan keuangannya seperti apa, Q3 laporan keuangannya seperti apa. Nah, nanti dari situ kita ambil akan bikin beberapa rasio. Nah, yang tadi udah tersebut, ini ada rasio namanya PBV, price per book value. Jadi book value itu adalah harga ideal, taruhlah misalnya si BCA, misalnya kita pegang saham BCA. Kalau BCA itu sampai bangkrut dan dilikuidasi, kita seolah-olah dapat pengembalian dari BCA itu sejumlah book value. Nah, PBV ini adalah perbandingan berapa sih harga jual saham dibandingin dengan book value. Umumnya saham-saham yang relatif sehat itu nilai book value-nya itu 1,2 sampai 2,4 kurang lebih. Jadi ada saham-saham yang dibilang, wah ini sahamnya lagi murah banget nih, lagi diskon. Itu ada yang dibilang saham-saham yang harganya di bawah book value. Jadi harga PBV-nya 0, nah, ada parameter lain itu ada PER, price per earning ratio, terus ada DER. DER itu debt dibagi earning. Terus ada lagi yang disebutnya EPS, earning per share. Ada beberapa, nanti ini di pertemuan-pertemuan lain ini akan kita bahas. Nah, yang sekarang yang kita bahas itu adalah untuk sisi technical analysis. Nah, yang khusus hari ini yang kita bahas itu adalah moving average, simple moving average. Nah, untuk kita bahas technical analysis, itu umumnya kita akan dihadapkan sama gambar seperti ini. Gambar seperti ini kita sebutnya adalah chart. Chart ini, kalau teman-teman yang udah punya account di sekuritas, itu teman-teman bisa lihat di akun sekuritas,
Atau kalau teman-teman mau browsing lewat internet, itu teman-teman bisa ambil di Yahoo. Kalau di Yahoo, teman-teman bisa ambil di link ini. Ini teman-teman bisa capture supaya linknya nanti teman-teman bisa buka. Nah, di sini ada harga yang dimunculin dan ini relatif oke lah. Sebagai patokan kita investasi ini bisa. Tapi kalau kita mau main cepat, main kayak nyopet atau scalping, kita nggak bisa pakai dari Yahoo Finance. Sebab datanya ini telat 15-20 menit. Seperti itu. Oke, nah chart ini apa sih? Chart ini itu adalah kumpulan harga dari satu periode perdagangan. Contoh, misalnya ini adalah daily chart. Berarti satu candle ini itu mewakili data perdagangan satu hari. Di candle ini nanti di pertemuan lain kita akan bahas tentang candle. Itu ada yang disebut high, low, open, sama close. Nah, ini buat simple, kalau yang hijau ini adalah open-nya lebih tinggi daripada close-nya. Kalau yang merah, ini close-nya lebih tinggi daripada open-nya. Jadi waktu market pembukaan, kalau market pembukaan itu hasilnya nanti pasti closing itu lebih tinggi dari pembukaan, itu candle-nya itu bentuknya warnanya hijau. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Kita lanjut. Nah, kalau dihadapkan gambar seperti ini, menurut teman-teman yang paling murah itu yang di warna apa? Biru, hijau, atau orange? Atau kuning? Di biru, hijau, atau kuning? Yang menurut teman-teman yang paling murah yang mana? Ayo, salah-salahan aja nggak apa-apa. Kalau menurut Brother Handoko deh, menurut Brother Handoko, mana yang paling murah? Biru, hijau, atau kuning? Hijau. Ya? Hijau. Hijau. Ah. Kenapa yang hijau lebih murah? Ya karena dibanding data sebelumnya, kalau biru itu dibanding data sebelumnya tinggi dia. Oke, good. Jadi dibandingin dengan harga sebelumnya gitu ya. Murah atau mahalnya dibandingin dengan harga sebelumnya. Oke, ada pendapat lain? Mana yang lebih murah? Kalau menurut Brother Handoko yang paling murah itu yang hijau. Biru Ada pendapat kok. lain? Biru. Yang biru. Kenapa yang biru? Kenapa yang biru paling murah? Karena dia uptrend. Bisa Karena untung. yang biru uptrend. Udah sedang uptrend gitu ya. Oke. Nah, taunya uptrend dari mana? Naik aja. Naik Nggak ada aja. MA-nya. Oke. Sip. Jadi teman-teman setuju ya, berarti murah atau mahal itu sebetulnya kita harus bandingkan dengan kondisi sebelumnya. Bukan kita ambil dengan tarikan garis lurus. Bener ya? Kalau kita ngikutin tarikan garis lurus, yang paling murah kan yang biru, karena di bawah. Gitu. Oke. Nah, kalau gitu... Kok lu nggak ini aja? Kalau gitu, kita mau bandinginnya pakai apa? Nah, ini ada satu pakai nilai rata-rata. Jadi ada satu indikator yang umumnya dipakai, itu adalah moving average. Jadi moving average ini kita pakai di sini, saya contoh adalah moving average-nya adalah MA 200. Apa itu artinya MA 200? Itu adalah rata-rata harga 200 transaksi terdahulu. Jadi kalau misalnya ini intervalnya daily, berarti garis di titik ini itu adalah hasil rata-rata dari transaksi ini ke belakang, 200 transaksi ke belakang. Di rata-rata hasilnya ada di sini. Itu ya. Oke.
Untuk konsep dari MA, ada yang mau bertanya? MA umum? Enggak, lanjut ya. Buat garis MA 200-nya itu dari mana ya? Ini, garis ini. Ya. Garis ini itu titiknya itu hasil perhitungan akumulasi di rata-rata. Oh, ada. Di rata-rata. Jadi misalnya di titik ini nih, di titik yang saya tunjuk ini adalah harga 200 candle ke belakang. Ini harga ini ditambah harga ini, tambah harga ini, tambah harga ini, terus ditambahin sampai 200, sampai kurang lebih sampai sini. Nah, nanti di rata-rata dibagi 200, hasilnya itu titiknya di sini. Gitu. Jadi garis itu merupakan rata-rata ya? Jadi rata-rata dari 200 transaksi sebelumnya. Kalau ini MA-nya MA 200. Oke, sudah jelas. Gitu ya. Oke, sip. Nah, dari situ berarti kita bisa ngebandingin seperti ini. Kalau si yang biru, berarti jarak antara harga dengan rata-rata 200 ke belakang, itu yang paling tinggi. Di sini yang paling pendek, di sini relatif pendek yang hijau, yang paling pendek itu si orange. Berarti secara umum, si biru ini adalah harga yang paling mahal, kalau harga relatifnya. Si hijau ya sedang, si orange atau si kuning ini itu adalah harga yang mendekati harga rata-rata 200 transaksi terakhir. Gitu. Oke? Jadi kalau kita bilang di sini ini adalah harga yang paling mahal, ini harga yang paling murah. Kalau begitu, kalau di titik ini di yang kurang lebih sama, ini kita bisa bikin satu pola yang namanya siklus. Jadi kalau kita bikin rata-rata, ini ada satu siklus di mana harga itu mendekati harga rata-rata. Terus ada siklus di mana harga itu jauh di bawah dari harga rata-rata. Terus mendekati lagi, terus di atas, terus mendekati lagi. Jadi secara umum, kalau kita di dekat harga rata-rata, itu kita sebutnya akumulasi atau sideways. Terus uptrend, ini pas naik di sini. Distribusi itu pas kita udah mau turun, jadi persis di sini. Downtrend itu pas turun, berarti di sisi sini. Terus habis downtrend umumnya balik lagi ke akumulasi lagi. Jadi secara umum kalau satu siklus yang lengkap itu ada akumulasi, uptrend, distribusi, downtrend, akumulasi, balik lagi. Tapi bisa juga kejadiannya begini. Akumulasi, uptrend, distribusi, uptrend lagi. Bisa nggak? Bisa. Jadi sideways, uptrend, bisa. Bisa juga sideways, downtrend, sideways, downtrend, bisa juga. Gitu ya. Jadi secara umum pola bisa ada pola uptrend, bisa ada pola downtrend, sama ada pola sideways. Oke. Nah, kalau dari situ berarti kira-kira kalau kita mau jual beli, kapan kita waktunya jual atau kapan waktunya kita beli? Gampangnya kita beli itu pada saat harga mahal. Beli murah apa mahal? Murah. Beli murah ya. Jual? Mahal. Mahal. Nah, konsep ini kita agak balik sedikit. Baliknya apa? Kita jual pada saat harga itu mau turun. Jadi secara umum konsepnya itu adalah kita jual pada saat harga itu mau turun. Definisi mau turun apa? Harganya bergerak ke bawah dari moving average. Kita beli
pada saat kapan? Pada saat si harga itu bergerak naik ke atas moving average. Ini kita saatnya untuk beli. Gitu ya. Jadi kita jual pada saat si harga itu bergerak ke bawah moving average, kita beli pada saat si harga bergerak naik ke atas moving average. Nah, tapi ada satu konsep, dibilang buy low, sell high. Buy low, sell high. Kalau kita jual di sini, kenapa kita nggak jual di sini? Kalau kita bisa jual di sini, berarti kita untung lebih besar dong. Atau kalau kita beli, kita bisa beli di sini, daripada kita beli di sini, itu kan kita bisa lebih untung. Setuju nggak, teman-teman? Bener ya? Nah, tapi pertanyaannya, kalau kita mau ambil maksimum, berarti kalau kita mau jual maksimum, kita pas beli di sini, kita jualnya di sini. Bener nggak? Pas kita jual di sini, itu adalah harganya adalah harga jual optimumnya. Walaupun bukan tertinggi. Kalau dibilang tertinggi kan di sini, di titik ini. Tapi di sini pun kita masih dapat keuntungan yang relatif lumayan. Dibandingin, kalau kita pakai metode, kita jualnya pas dia nge-cross. Kalau pas dia nge-cross, berarti jualnya di kisaran sini. Selisihnya relatif lumayan jauh. Nah, kalau gitu, tahu dari mana bahwa saham ini udah layak untuk kita jual? Atau harga ini, atau saham ini harganya untuk udah cukup bagus. Nah, kita bisa pakai metode interaksi dari beberapa MA. Jadi, di sini saya pakai selain MA 200, itu saya pakai MA 60. Nah, dari sini kita bisa bandingin. Kalau si MA 60-nya bergerak ke bawah dari MA 200, itu kita sebutnya dead cross. Jadi MA kecil tembus ke bawah, MA besar itu kita sebutnya dead cross. Nah, dead cross itu mengindikasikan apa? Itu mengindikasikan itu akan downtrend, akan turun. Sisi satu lagi, itu kalau si MA kecil itu bergerak ke atas dari MA besar. Itu kita sebut golden cross. Golden cross ini indikasi dari apa? Itu indikasi dari harga itu akan bergerak naik. Itu. Jadi ada istilah baru, itu ada dead cross sama ada golden cross. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Lanjut. Nah, kalau kayak gitu, kalau dari yang tadi kita bisa bilang, dari sebelumnya kita lihat, oh ini turun, kita jual di sini karena dia mau turun. Indikasinya apa sih kalau dia mau turun? Nah, ini indikasinya. Indikasinya itu adalah kalau MA yang kecil itu berada di bawah. Jadi secara umum ini saya udah pakai 4 moving average. Itu ada 5 yang warna biru ini. Ada 20, ada 60, ada 200. Nah, ini kalau teman-teman lihat di bagian sini itu MA5 itu ada di bawah dari MA20. MA20 itu ada di bawah MA60. MA60 ada di bawah MA200. Nah, kalau komposisinya kayak begini, itu saya namain ini sedang berada di MA-nya itu terbalik. Jadi pitanya terbalik. Jadi yang kecil ada di bawah. Nah, kalau teman-teman ngelihat bahwa kalau ada yang komposisinya kayak gini, MA kecil ada di bawah, itu pertanda saham itu lagi downtrend. Oke. Atau ada satu lagi, itu kalau pitanya MA arahnya naik. Contohnya kayak gimana? Ini nih. Contohnya si MA
20 yang warna merah ini naik, terus sementara ini turun, terus ini naik lagi. Nah, ini bisa dibilang lagi uptrend. Nah, titik yang tadi kita bilang kita mau beli, itu kan titiknya kurang lebih di sini. Yang persilangan si MA besarnya. Nah, kebetulan di sini, persis di titik ini, MA-nya itu udah urut semua, urut up, urut naik. MA 5-nya ada di atas dari MA 20, 20 ada di atas dari 60, 60 ada di atas dari 200. Dan arah MA-nya itu udah naik. Ini adalah posisi yang paling ideal untuk kita masuk. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Belum kok. Belum? Belum. Oke. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita nggak masuk di sini? Kenapa kita masuknya di sini? Nggak masuk di sini? Kan masuk di sini kita bisa dapat keuntungan lebih banyak nih. Nah, bisa kita masuk di sini, bisa. Ini tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya kita bisa masuk di sini karena dia udah melewati dari garis 60-nya. Dan MA 20-nya itu udah arah naik. Ini detailnya itu nanti kita akan bahas cukup kompleks. Itu kalau nanti sempat saya akan bikinin satu kelas lagi sendiri, itu khusus ngebahas yang lebih detail dari metode ini. Metode kita ambil yang untuk bedanya apa sih? Bedanya untuk kalau yang ini, yang kuning, itu kita bilangnya untuk short. Jadi untuk trading jangka pendek. Jadi kita yang dibilang main cepat, itu kita bisa pakai metode ini. Tapi secara umum, yang paling aman itu adalah kita pakai metode yang long, jadi yang untuk investment. Jadi kita masuk kalau si MA-nya itu udah urut. Gitu. Oke? Jadi ada beberapa metode yang bisa kita pakai. Contoh kalau tadi yang teman-teman ingat di depan, itu ada metode trading sama investment, sama investing. Nah, yang kuning, ini kalau teman-teman targetnya itu adalah trading, bukan investment. Jadi teman-teman bisa masuk di sini, nanti di atas di sini dijual, beli lagi di bawah di sini, nanti jual lagi di atas. Jadi kalau kita main trading, kita udah bisa dapat untung 2 kali dari sini, sejumlah ini, dan sejumlah ini. Kalau kita main investing, kita baru dapatnya segini doang, lebih pendek. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Saya mau tanya kok, kalau Yuk. dead cross itu pasti turun ya? Kalau golden cross pasti naik, kalau ketemu kayak gitu. Iya. Kalau misalnya ada situasi politik atau apa, itu pengaruh nggak nanti? Arahnya nanti akan terbalik. Arahnya akan berbalik. Contoh misalnya kayak begini nih. Ini dia kalau masih dekat-dekat bisa balik lagi ke atas nggak? Bisa. Terus contoh misalnya kayak kemarin COVID. Ini kayaknya saya ambil pas COVID nih. Ini titiknya COVID nih. 2020 di Maret itu kan kita masuk COVID. Nah, waktu COVID udah mulai di dunia, ini kan udah mulai kelihatan nih. Udah mulai apa ya? Udah mulai saling deketan. Itu walaupun di sini dead cross, udah dead cross, terus deketan, terus baru turun tajam. Jadi kalau Brother Handoko nanya, kalau dead cross pasti turun nggak? Sebetulnya nggak pasti. Tapi itu tanda-tanda aja. Tapi kalau derajat kemiringannya itu udah jauh, kayak begini, udah pasti turun. Gitu.
Nggak selalu dead cross itu akhirnya akan turun, nggak selalu. Jadi ada beberapa kasus, contoh di sini. Nah, ini kan dead cross sama golden cross-nya gantian nih. Ini teman-teman bisa ngelihat nggak? Yang ungu kan 60, yang merah kan 20. Ini udah golden cross nih. Habis golden cross, turun, malah turunnya nyungsep. Gitu. Nah, di sini itu nanti di belakang ada kita bahas, itu yang kita sebut multiple time frame. Nah, nanti apa itu multiple time frame? Nanti kita lihat di belakang. Gitu ya. Terjawab yang tadi ditanya? Oke, makasih kok. Ya, Gitu ya. terjawab. Oke, sih. Nah, ini dia multiple time frame. Multiple time frame, jadi secara umum, chart itu ada chart daily, ada chart weekly, ada chart monthly. Bedanya apa? Kalau daily, itu satu candle ini itu mewakili satu garis, satu hari. Nah, MA5 itu berarti dia mewakili perdagangan rata-rata perdagangan 1 minggu. Jadi MA5 nih yang orange, ini perdagangan 1 minggu. Jadi orange, biru. Jadi secara umum di sisi ini, di titik ini, itu berarti perdagangan mingguannya itu turun. Tapi rata-rata setahunnya itu masih naik. Oke. MA20 itu kalau di daily itu mewakili data 1 bulan. Jadi MA20 ini adalah rata-rata dari 1 bulan. MA60 itu rata-rata dari quarter. Quarter itu 3 bulan. Jadi rata-rata dari 3 bulan. MA200 itu adalah pendekatan dari rata-rata harga 1 tahun. Maksudnya apa? Maksudnya jadi kalau di titik ini itu harganya itu harga sahamnya itu udah lebih murah dari harga rata-rata tahunan. Kalau yang di titik ini itu berarti harganya itu udah lebih mahal daripada rata-rata harga tahunan. Tuh ya. Nah, beda di weekly. Kalau di weekly, MA5 itu bisa melambangkan adalah rata-rata sebulan. Sebab kalau sebulan itu kan 4 atau 5 minggu. Jadi MA5 itu bisa dibilang di chart weekly itu mewakili data 1 bulan. MA20 itu adalah 20 minggu. 20 minggu kita bisa pakai pendekatan itu adalah 1 semester atau 6 bulanan. MA60 itu bisa kita pakai pendekatan untuk rata-rata dari 1 tahun. Jadi kalau di titik ini yang titik panjang besar ini, harga ini itu adalah harga lebih murah daripada harga rata-rata 4 tahunan. Jadi teman-teman kalau mau gampangnya, kalau ngelihat lagi harga begini, ya teman-teman beli. Tapi belinya kalau mau efektif, ya kita mesti tunggu pas dia udah mulai naik. Gitu. Oke. Untuk chart weekly, daily, ada pertanyaan? Pak Martin, Yuk. tadi jadi bilangnya kalau tadi tuh yang nyentuh MA 200 itu lebih murah harganya. Di bawah. Iya, Ini iya di nih. bawah. Iya, di bawah berarti kan harganya lebih murah daripada harga rata-rata. Kalau ini di weekly berarti rata-rata 4 tahun. Berarti harganya, ibarat kata ini harganya udah murah. Itu. Oke. Nah, kita udah boleh beli belum? Sebetulnya jangan beli dulu. Begitu turun ya jangan beli. Kita tunggu sampai dia balik mulai naik lagi.
Gitu ya. Oke. Nah, kalau menurut teman-teman, di titik ini fasenya apa? Uptrend, rata, atau downtrend? Di titik sini nih. Ayo, ada yang mau sumbang pendapat? Uptrend. Uptrend. Kenapa uptrend? MA kecilnya naik ke atas. MA kecilnya ini minimum udah ada 3 urut ya. 5, 20, sama 60 udah urut dan arahnya naik. Bener ya? Jadi ini uptrend. Kalau di sisi sini, Akumulasi ya. sisi ini ya akum, rata nih. Sebab MA 3 MA-nya ini pada ketemu nih. 5, 20, sama 60 ketemu nih, dempetan sama harga. Ini berarti bisa dibilang sideways. Bisa kalau di definisi di sini ini di awalnya itu distribusi, akumulasi, distribusi lagi. Jadi di sini down, sideways, down. Oke. Nah, teman-teman yang lain, oke? Dapat ya, teman-teman yang lain? Oke. Nah, kalau di sini up, di sini sideways, gimana kalau kita lihat di weekly-nya? Di sini berarti di kurang lebih di sini. Di sini juga fasenya masih up ya, bener ya, teman-teman ya. Ini kan up nih, kelihatan. MA5 ada di bawah dari harga, terus MA20-nya itu ada di bawah dari MA5. Terus harga juga udah ada di atas dari MA60. Jadi ini udah bisa dibilang uptrend. Nah, kalau di titik ini, di sini sideways, kalau di sini apa? Titik di sini, ini bisa dibilang titik ini itu masih ada di titik downtrend. Jadi di weekly, ini kan weekly, di weekly di titik ini itu udah masuk ke fase downtrend. Kenapa? Karena ini dia mau naik, nggak bisa, terus dia turun. Dari sini dia nggak tahan, dia turun lagi. Jadi di titik ini itu fasenya fase down. Di sini kalau di daily ini fasenya fase sideways. Gitu ya. Jadi secara umum di time frame yang beda, fasenya itu bisa beda. Itu. Oke. Gunanya apa? Gunanya jadi kita mesti lihat time frame yang lebih besar untuk gambaran jangka yang lebih panjang. Contoh, kalau kita ngelihat kayak begini, berarti secara umum jangka panjang ini saham ini masih turun. Walaupun di harian ini kita bisa dapat keuntungan. Nah, kalau kita mau main jangka panjang atau investing, kita lihat di chart weekly-nya. Gitu ya. Nah, tadi ada kesebut istilah resisten. Jadi resisten ini adalah seolah-olah ada satu garisan yang nahan harganya untuk turun lagi balik. Jadi ini resisten, dia naik, terus di satu titik dia nggak kuat, terus dia turun lagi. Nah, tapi di sini dijaga sama support. Jadi turun terus ditahan. Yang nahan siapa? Yang nahan support. Nah, ini nanti istilah support atau resisten ini nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini support dan resisten ini topik yang cukup
banyak bisa kita lihat dari beberapa sisi. Kalau yang ini kita lihat dari sisi dari support resistennya kita pakai si MA, moving average. Nanti ada lagi yang bisa kita pakai dengan tarikan trendline, bisa juga. Itu ya. Oke. Untuk multiple time frame sampai sini perbedaan fase ada pertanyaan? Enggak? Untuk Lanjut kok. lanjut ya. Oke, sip. Jadi bahan kita kurang lebih hari ini seperti itu. Oke. Nah, ini kalau nanti teman-teman ada mau tanya-tanya, teman-teman bisa screenshot, ada WA bisa ke saya, bisa ke Pipi. Atau teman-teman bisa ikut di IG. IG-nya kami itu Martin Pipi Consulting. Oh, ini satu lagi YouTube. YouTube-nya saya belum masukin. YouTube-nya itu Martin Pipi Channel. Itu ada beberapa rekaman dari acara-acara ini yang saya udah posting ke sana. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Q&A-nya. Dari teman-teman sendiri, kira-kira ada yang mau ngecek saham apa lagi posisi apa? Buat ini aja, buat study case. Astra kok. Astra. Bentar. Bentar, saya buka ininya dulu. Oke. Nah, nih. Ini teman-teman bisa masuk ke Yahoo, pakai link yang tadi. Udah muncul belum? Saya share screen udah muncul? Sudah Pak, sudah. Udah. Udah ya. Nah, nanti teman-teman kalau mau ganti-ganti, itu masukinnya di sini. Astra ASI. Nah, ini dia udah, chart-nya udah muncul. Nah, kalau teman-teman mau tambah indikator, itu tinggal klik di sini. Indikator moving average. Umumnya saya pakai yang simple itu adalah 20. Saya kasih warna merah. Terus 30. Saya kasih warnanya hijau. Terus 60. Saya kasih warnanya ungu. Sama satu lagi 200. Saya kasih warna orange. Orange atau kuning. Nah, kalau teman-teman ngelihat gini. Kalau menurut Via, ini lagi fase apa? Di buntut ini nih, fase apa? Dari yang tadi kita udah sharing. Akumulasi ya kok itu. Buntut. Buntut kan? Buntut. Yang Posisi ini kan? ini. Ya, posisi ini. Posisi Fase terakhir. lagi sideways ya. Lagi Mau sideways. sideways. Ya, menurut saya ya. Oke, Lita sideways. Kalau Via gimana Via? Menurut Via? Turun kok, downtrend.
Downtrend. Oke. Kalau satu lagi. Kalau Brother Iwan, menurut Brother Iwan ini Kalau saya sih ini Pak sideways Pak, ada resisten nih, resisten hampir naik. support apa resisten? Bentar. Resisten Pak, resisten. Mau Resistennya stabil apa? ya, distribusi. Oh, distribusi. Oke. Ya, distribusi resisten. Jadi antara jual sama beli itu Ya. sama dulu. Nah, nanti sebentar lagi naik nih trennya. Sebentar lagi naik. Oke. Ya. Kalau dari yang kita belajar tadi, ini pitanya kan terbalik nih. 60 ada di atas, 30 ada di tengah, 20 yang paling kecil ada di bawah. Jadi kalau kita ngikutin yang tadi, itu fase ini itu lagi fase downtrend. Ini kalau saya tambahin 5, lebih kelihatan lagi. Tuh, ini 5-nya nih. 5-nya masih ada di bawah 20 dan 30. Ini fasenya masih secara umum fase downtrend. Nah, kalau yang tadi Brother Iwan bilang, oh ini udah mulai ketahan, ada resistennya. Nah, ini nanti berlanjut itu kita bisa pakai si MA200-nya nih. Ini dia udah mulai nahan harganya. Kalau dia bisa ngelewatin si 60, itu bisa naik. Tapi sementara kalau kita pakai yang tadi kita belajar, itu fasenya ini masih fase downtrend. Gitu. Nah, ini mungkin Brother Iwan udah pernah ngecek. Ini bisa kita juga pakai bantuan satu lagi, nanti kita bisa pakai juga ini MACD, Moving Average yang dibandingin. Kalau saya pakainya 5, 60, 30. Nah, ini akan muncul ada di bawah. Nah, ini yang tadi Brother Iwan ngomong. Sedikit lagi dia udah mau uptrend. Dia turunnya udah mulai melambat, ini udah mulai datar. Tuh, turunnya udah mulai pendek. Nah, bacanya gimana tuh MACD? Nah, nanti besok kita belajar lagi. Gitu ya. Oke. Terjawab, Via? Iya kok. Bisa ya? Besok-besok tebak-tebak buah manggis, biar simple, yang kayak begini, pakai MA aja dulu. Itu ya. Brother Hengki, ada mau bertanya kah? Nyimak aja dulu kok. Ada saham apa yang mau dicek? BAPB? Apa? BAPB? BATB. BABP maksud Oh, saya. BABP. Ya. BABP. Kayaknya grup dia pada naik semua deh itu deh. Si ini Haritanu. Iya. Iya, aja Haritanu lagi goreng-gorengan. Iya. Emang terkenal ya? Kalau dulu Bakri, sekarang pindah ke MNC. Aku Nih. nggak pernah sih. Nggak berani. Nah, kalau ngelihat pola ini polanya uptrend, downtrend atau gimana? Ayo, Brother Hengki deh. Kan ini Brother Hengki yang nanya nih. Uptrend ya? Uptrend atau downtrend? Uptrend. Uptrend. Kenapa uptrend? Itu dia udah mulai, yang paling rendah tuh yang apa ya, warna biru ya tadi itu ya?
yang paling kecil biru. Nih, biru kan si 5. Iya. 5-nya udah mulai naik. 5 di atas, terus habis itu 20, 30-nya di bawah. Gitu ya. Iya. Nah, ini Mainnya kan harian nih kok ya. kenapa? Saya kan mainnya harian nih. Mm-mm. Buka pagi jam 3 tutup, buka pagi jam 3 tutup. Kalau main harian lihatnya hour, Oke. lihatnya hour atau enggak 30 menit. Nih. Tuh. Kalau hour itu udah dibilang uptrend dari sini. Kapan tuh uptrendnya tuh? Udah dibilang uptrend mulai dari sini. Kemarin, berarti penutupan kemarin. Hari ini buka udah langsung loncat. Ya kan grupnya MNC ini semingguan ini kan gitu ya kok ya. Naik drastis, turun, terus naik lagi ya. Ya, istilah kata ya lagi digoreng. Sampai kapannya bertahan, kita berarti pakai lihat grafiknya juga atau gimana ya kok? Atau denger berita aja? Soalnya kalau saya kan, jujur aja saya nggak pernah baca gini gitu. Jadi kalau saya di aplikasi saya cuma lihat yang tadi Koko bilang ngikutin. Jadi kita kalau lihat investor banyak ngambil beli ini, saya cuma ngikutin pasar gitu kan. Pas turun terus gitu. Apa pas orang jual ya udah ikutan jual gitu. Ya, ada metodenya. Satu lagi itu kita naikin time frame-nya. Jadi kita lihat jangka panjangnya. Dia up apa down. Nah, kalau ngelihat begini, ini secara umum mekanismenya ini masih downtrend nih. Oh, masih downtrend. Jangka panjangnya. Jangka panjangnya. Tapi kalau untuk jangka pendek masih oke lah ya. Jangka pendek kan kalau memang main harian kan harian. Iya, harian. Nah, sampai kapan mainnya? Nih, di atas ada resisten. Oke. Resistennya 266 kalau sementara. 266 ya. Sementara ada di 266 di weekly-nya. Kalau kita lihat di daily, nah ini kita mesti cross check. Nah, ini di daily ini ada MA 200-nya berapa nih? 261. Ya. Kurang lebih angkanya sama kan? Di kisaran situ berarti. Jadi kalau nanti main di 30 menit misalnya, ya kita awasin aja harganya jangan sampai sebegitu jauh dari harga yang tadi. 260 atau 266 maksimal. Kalau sampai 266 ya udah tinggal. Gitu. Nah, ini kalau dilihat MACD-nya di 30 menit ini masih naik. Oke. Di 30 menit masih naik, kalau di weekly-nya masih turun. Tuh. Masih ada di bawah. Gitu. Oke. Teman-teman kebayang ya? Thank you kok. Gitu. Oh, satu lagi boleh nggak kok? Boleh. DGIK kok. Apa? DGIK. Delta Golf India Kilo. Waduh. Delta apa tadi? DGIK gini. Siap, ya betul. Ini mainannya serem-serem bener ya. Tapi kan anak saya invest di sini ya kok. Kemarin itu 135%. Setahun ya. Kalau jangka panjang kita lihatnya di week. Tuh. Lagi menurun ke bawah. Udah mulai mau turun ya berarti ya kok. Ini bukan mulai lagi, udah turun. Udah turun ya. Berarti udah lepas aja ya. Ganti ke BHPP dulu ya, grup-grupnya MNC dulu lah ya. Kalau jangka pendek. Plus minus. Saya nggak berani ngomong. Masing-masing dari yang kita udah belajar, kita terapin aja di screening. Itu ini serem. Ini udah sampai support nih. Ini kan udah support, dia udah nahan.
Sempat jebol, dia naik lagi. Ini tahanannya di berapa nih? MA20-nya berapa sih? MA20-nya 170. Oke. Jadi tahanannya di 170. Kalau dia nggak berhasil naik ke 170, kemungkinan dia akan jebol. Turun terus. Ya, turun terus ya berarti. Ini kalau ngelihat di daily, ini udah confirm down nih. Udah kebalik. Tahanan sementara ada di 120. Oke. Nih, tahanan sementara ada di 120. Kalau kita lihat di daily-nya. Kecuali kalau ada yang masih mau masuk menggoreng-goreng lagi, mungkin bisa naik ya, kok? Betul. Nah, ada satu lagi, kalau yang saham-saham goreng, itu lihatnya jangan di day, tapi lihatnya di 4 hour. Oke. Ini 4 hour-nya udah ketutup tuh. Ini udah ketutup nih. Oke. Jadi kemarin mestinya dibuang di sini. Harusnya kemarin ya. Ya udah berarti hari Senin lah ya. Kalau mau buang ya. Ini buangnya berarti di kemarin 180. 180 nih udah waktunya buang. Nah, MACD-nya udah turun, udah kasih tahu suruh jual udah dari jauh-jauh hari itu. Oke. MACD-nya udah suruh jual di sini. Enakan pakai ngelihatnya kayak begini ya kok untuk tren kayak gini. Enakan pakai atau pakai MACD ya. Kalau untuk orang awam, saya kan awamnya jarang-jarang lihat pakai grafik ya kok ya. MACD lebih gampang dilihat. MACD lebih gampang dilihat, tapi MA itu fungsinya jauh lebih banyak kalau yang udah fasih. Berarti kalau untuk awal kayak saya yang jarang baca grafik, referensinya MACD. Kalau yang udah lebih expert lewat MA gitu ya. MA tetap harus dibaca. Ini kan MA udah kalau di sini kan uplek-uplek nih. Kalau uplek-uplek ya udah tinggal aja lah. Oke. Ini kan uplek-uplek. Ini udah kebalik. Kalau kebalik ya udah pasti tinggal. Dia ngelewatin MA 200. MA 200 termasuk MA yang gede, MA yang kuat. MA kuat tuh ada MA 200 sama MA 60. Nah, ini udah harusnya dijual di sini. Sebab MA-nya sendiri udah bilang terbalik dan dia harganya udah ngelewatin 200. Oke. Ini tadi pakai yang 4 hours ya kok ya itu ya. 4 hour. Kalau yang saham-saham gorengan jangan pakai daily. Daily-nya telat biasanya. Mendingan pakai yang 4 hour. Oke. Kok kalau ini kita bisa gunakan di kripto juga nggak sih? Kripto jauh lebih kompleks. Nggak bisa cuman sekedar begini. Mesti pakai tarikan trendline. Oke kok. Thank you. Gitu. Oke. Thank you kok. Ada lagi yang mau dicek dari teman-teman? Kalau BNI Mandiri saatnya buat masuk nggak? Pas nggak kok? Apa udah terlalu kenceng? BNI. Ini BNI kemarin di grup kita lagi ngobrolin nih. BCA, BRI, BNI. BBNI, salah. Ini mah internasional. BBNI. Tuh. Ini sih udah telat. Kalau ngelihat begini, udah telat. Ini udah sisi naik nih, udah up. Udah ketinggian ya? Ketinggian apa enggak? Enggak tahu. Karena nggak ada yang bisa nebak tingginya langit. Kita cuma bisa ngukur begini. Ini bisa nggak kita simpulin lah kalau melihat memang udah ketinggalan ya, berarti main pendek aja ya kok? Ngelihat main pendek enggak juga. Enggak juga. Main sebetulnya kalau ini mau dipakai hour bagus nih tuh.
following tapi di hour. Jadi jaganya dalam jangka waktu satu jaman ke depan, istilahnya begitu ya kok? Iya, 1 jam atau enggak ini kita bisa pakai yang 30 menit gitu. 30 menit jagaannya apa ini? 200, tapi 200 kurang sih. Di sini 200-nya kurang. Saya lebih suka pakai jam yang 60. Nih, jam yang 60 nih jagaannya. Kok berarti interval 1 jam nih berarti jam 2-an gitu ya posisinya sebelum closing ya? Enggak. Dari jam 9, dari 9.01 sampai 9.59 satu bar, satu garis, satu candle. Oh. Jadi satu hari sekarang ini ada 9, 10, 11. 9, 10, 11. 1, 2, 3. Ada 6. Kalau sekarang ada 6 bar. Kan sekarang dari jam 9 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 3. Jadi satu hari, kalau kita pakai hour, itu 6 candle. 6 bar. Nah, kalau yang tadi, Brother Hengki nanya, ya ini bisa kita pakai untuk pola ini. Terus mau tanya, kok kalau dia dalam sehari itu kan maksudnya ada turun naik ya gitu ya. Terus ada kesentuh maksudnya di bawah MA gitu. Itu sebenarnya yang kita lihat tuh yang mana ya? Maksudnya harga closingnya atau kalau dia udah kesentuh di bawah MA udah dianggap udah potensi ini ya, besoknya udah potensi turun ya atau gimana kok? Itu panjang ceritanya. Singkatnya gampangnya gini. Kita mau nentuin dia trennya patah atau enggak, itu kita mesti tarik garis. Gampangnya kita tarik garis. Nggak bisa dari MA aja ya? MA doang nggak bisa. MA itu hanya alat bantu. Contoh, kalau kita tarik garis, ini nanti juga ada yang kita bahas, yang simple. Kalau mau yang lebih lengkap, nanti ikut di kelas yang ekspres. Sebab ini banyak salahnya. Nah, dari teman-teman tuh, dari Brother Iwan, Sislita tuh bisa cerita tuh. Tarikan garis ini paling efektif, iya. Paling sakti, iya. Tapi tingkat kesalahannya itu paling besar. Jadi kalau dibilang tarikan garis nih, selama dia nggak ngelewatin garis ini, itu dia masih uptrend. Itu kalau tarik garis kok ngambil badinya atau shadow-nya atau gimana? Kan kalau kayak aku dengar beda-beda ya, ada orang di badinya, ada yang di ekornya gitu. Iya, kalau saya pribadi itu lihat, nih contoh kalau kayak begini, ininya saya buang nih. Ekornya. Bukan, ini saya potong malah. Kenapa kok? Kenapa begitu? Bisa dibilang ini polanya yang pola pancingan punya. Tapi buat teman-teman gampangnya nanti saya ajarin yang cara gampangnya. Yang paling gampang ya ambil aja yang banyak kesentuh. Nih, contoh ini kan banyak kesentuh nih garis ini. Ini banyak kesentuh. Ini kalau Paling kita sedikit harus nyentuh berapa ini kok? paling sedikit nyentuh berapa? Kalau ini yang udah garisan kompleks. Makin banyak makin bagus. Yang simple itu kita jangan pakai ini. Yang simple kita pakai 2 titik aja. Sebentar, saya clear dulu.
Nih, yang paling simple itu kita pakai selalu dua titik tumpu. Lembah ke lembah, pucuk ke pucuk. Nih, tuh. Ini tarikan bawah, tarikan atas dari pucuk ke pucuk. Dari sini tarik ke sini. Wah, ini nggak ada warnanya, agak susah nih. Dari sini tarik ke sini. Ini berarti polanya masih uptrend. Sebab ininya naik, ini naik, makin naik, berarti naiknya makin cepat. Ini juga garis bawahnya masih naik. Gitu. Garisan ini detailnya mesti banyak latihan. Jadi kalau di kelas yang 60 menit, ini saya paling bisa kasih gambaran simpelnya seperti ini. Itu. Ini kalau gambar si garisannya jadi kayak begini. Itu. Ini BNI. Tadi apa satu lagi Mandiri ya? Mirip-mirip kayaknya ya. Ini lagi di bahasa saya lagi di pom-pom. Oh, yang mana? Mandiri? Mandiri sama BNI. BRI udah duluan. Oh ya, Pak Martin mau tanya, boleh Pak Martin? Yuk. Pak Martin, kalau yang apa namanya, yang Yahoo ini bisa ngelihat ini nggak Pak? Analisis apa namanya yang ada PPBV dividen bisa nggak Pak? Saya gaptek kalau yang ini, kalau yang trading view kan bisa. Ada. Oh ada ya Pak? Ya? Ada, tapi dia simple doang. Oh gimana Pak caranya Pak? Saya gaptek. Sama. Sama ya? Kalau dividen logonya D dia. Oh D ya? Dividen sama stock split doang. Oh stock split ya? Ya. Oke. Tapi ininya harus di daily minimum. Daily ya, daily ya. Oh iya, berarti sama ya. Mana di bawahnya? Oh iya ada Pak, ya. Dividen. Oh iya ada. Maaf saya kok dikit-dikit dividen. Kalau nggak ada dividen saya merem. Iya, main yang enak kan main dividen. Iya. Jadi kalau saya pun kalah Pak ya, kalau saya pun kalah ya, belinya pas tinggi ya udah tak tahan deh. Yang penting tunggu dividen aja deh, kuat-kuatan. Iya. Daripada yang tidak pernah ngasih dividen, begitu kalah tunggunya tidak dapat apa-apa ya Pak. Ya gitu Trading deh. View itu berbayar ya, Pak Iwan ya? Trading View free. Oh free. Tradingview.com. Tradingview.com gratis kok. Ini tarikan garis gampang dari lembah ke lembah, dari puncak ke puncak nih. Dari lembah ke lembah dia uptrend kan. Dari puncak ke puncak terakhirnya dia ada di situ. Ini puncak terakhir di sini, puncak sebelumnya ada di sini. Tuh. Dia masih bergerak naik. Asumsi harganya itu sampai sinilah. Udah dikit lagi berarti. Kena sentuh yang ini nih. Kena sentuh ini kemungkinan balik. Ya, thank you Kang. Gitu. Ya paling kalau ini mau main scalping masih dapat sih. Main scalping, kalau kita main scalping, kita main di 30 menit masih dapat. Di 1 hour lihat 60-nya tuh masih dapat. Cuman ya plus minus ya. Kalau main scalping mesti dimonitor ketat ya. Gitu. Oke, sip. Apalagi?
Bentar lagi kita kayaknya udahan. Kita udah jam 9 kurang lebih. Tapi kalau teman-teman ada yang mau tanya, bebas sih. Beneran Handoko, ada mau bertanya kah? Sahamnya, mungkin istri lagi pegang saham apa? Coba kita lihat ke depannya. Nah, cukup aja lah. Cukup aja. Ya. Oke, sip. Ya udah. Oke, tanya Yuk. kok. Kalau nikel ke depan gimana kok? Kenapa? Nikel. Nikel. Sektor nikel. Kalau nikel berarti kan kita mesti lihat komoditinya. Kalau nikelnya sendiri apa ya? Tins. Tins itu ada nikel, si Antam juga ada nikel. Ini tins baru break. Kok hour, day. Iya, sama baru break nih. Baru Posisi break. beli Pak, berarti posisi beli Pak itu. Yang untuk tins boleh beli Pak ya? Apa nunggu dulu? Tarik garis aja dulu. Tarik garis ya. Oh, downtrend itu ya, downtrend. Iyalah, tuh. Tapi dia baru break nih. Baru break berarti dia masuk ke sideways. Sideways ya. Jadi kalau besok turun, berarti udah bisa mulai masuk Pak ya, asalkan di bawah garis ini ya. Mestinya murah gitu. Garis bawah dong. Garis bawah ya. Iya. Okay. Standar kita di kelas aja bikin garis. Oke. Kurang lebih harga berapa itu? Harga 1000 MA-nya aja. Cuman hati-hati ya, nih MA kecilnya masih di bawah ya. Iya. Tuh MA kecilnya masih di bawah. Iya. Dan dia persis ketemu resisten MA60. Iya. Jadi masih daily. ada perlawanan ya Pak ya. Masih ada perlawanan merah hijau beberapa kali ya. Oke. Iya, masih ngegulung kan nih. Iya, Tapi masih beberapa kali cenderung udah sideways. Iya, udah cenderung sideways kan. Iya. Kok itu sideways sih kok, bukannya mau apa, dia kalau misalnya nembus MA60 itu bisa fase naik fase 2. Kan belum tembus. Iya, kalau tembus. Maksudnya Kalau kenapa tembus. dibilang sideways, saya nggak mudeng. Puncaknya kan belum naik. Nih. Puncaknya kan belum jadi puncak baru, dan garisan puncak kan masih turun. Bawah naik, atas turun kan kita bisa klasifikasiin ke sideways. Oh, trend line-nya kalau bawah naik, atas turun, bisa sideways. Iya, atau atasnya naik, bawahnya turun. Kalau atasnya naik, bawahnya turun sih jarang sih. Kebanyakan kan makin itu kecil. Kalau gitu mah menganga dong garisnya. Nganga jarang. Pernah kejadian nggak pernah sih. Saya pernah nemuin yang nganga gitu. Makin lama gelombangnya makin gede. Ada. Tapi secara umum biasanya konvergen. Makin lama makin kecil. Habis kecil dia break. Nah ini break. Oh, ini masih bisa sideways ya? Ini masih posisi sideways. Iya. Kalau dari lihat ke belakang kan emang sideways. Tapi saya kira ini dia udah breakout dan bisa nembus MA60 gitu loh. Belum. Iya, lihat Senin sih. Garisnya kan ada di sini nih. Titik yang paling banyak disentuhnya kan di sini nih. Tuh. Nih, garis ini kan. Last high. Last high-nya kan ada di berapa tuh harganya ketutupan 1.400. Nih. 1.400-an. Ini si tins. Terus ada lagi nikel ada di Antam. Antam tadi Brother Iwan ngomong tiba-tiba loncat. Tuh, tiba-tiba loncat ya. Tiba-tiba loncat yang pasang, tiba-tiba cuan, Pak.
Tapi ini belum ada teorinya ya. Yang pasang rendah itu kan teori saya, tapi resikonya tinggi sih. Iya, ini persis sama kayak si Tins kan, ketahan di 60 tuh. Ya. Kalau ini malah udah nembus kok, udah nembus, sempet longnya tuh sempet nembus 60. Maksudnya belum tembus, kalau tembus yang dimaksud badan lilinnya sekaki-kakinya naik ke 60 gitu. Iya, udah ada di atas, bukan, udah nangkring di atas. Bukan cuma rambutnya doang yang kena, bukan apa jambulnya gitu. Udah nangkring. Kalau Ya, pakai metode yang kita biasa pakai itu harus udah nangkring. Ya, badan lilinnya Pak ya, seluruh badan lilinnya ini, badan candlestick-nya di atas yang garis warna ungu. Betul. Ya, kalau cuma rambutnya doang nyentuh berarti enggak. Belum. Itu baru lagi tuh jambul ya. Jambul ya, itu kan Kalau saya bilang jarum atas. Iya, jarum atas sih. Rambutnya nyentuh atas. Jambulnya. Tadi aku dengar di IDX sih, Tin sama Antam itu ada sentimen positif untuk industri vehicle kan, electric vehicle tuh. Baterai kan? Ya, dia sudah ini tuh. Ya cuman plus minus ya, itu kan komoditi. Komoditi kan salah satu bahan gorengan. Nggak bisa buat invest ya, Ko ya? Trading, maksudnya trading jangka pendek ke menengah paling gitu ya, Ko? Ya, trend following lah paling. Kita nggak bisa untuk jangka panjang. Tetap harus dimonitor. Kalau yang komoditi itu saya nggak rekomendasi untuk dimonitor mingguan. Komoditi itu dimonitornya harus harian. Komoditi itu termasuk kayak oil, terus CPO, terus energi, mineral. Karena harganya ditentukan oleh luar ya, Ko? Banyak ya, gitu ya? banyak apa ya? Banyak sisi yang mempengaruhi. Kok mau tanya dong, kan aku suka dengar katanya kalau ada gap itu akan ketutup gitu. Boleh kasih contoh nggak sih kok charting yang dimaksud gap itu seberapa lebar sih dimaksud gap gitu? Cuman 1 poin pun itu disebutnya gap. Cuman itu teori itu udah nggak terlalu berlaku sih. Oh, nggak berlaku ya? Udah nggak terlalu berlaku. Masih berlaku nggak? Masih. Gap itu pasti ketutup, iya pasti, nggak tahu kapan. Bisa setahun lagi, bisa 6 bulan lagi. Terus aku tadi dengar kan, Ko Martin kan bilang PBV yang dibilang bagus sekitar 1,2 atau 1, berapa gitu. Itu berlaku untuk semerata semua sektor atau sektor yang sama ya, Ko? Maksudnya rata-rata aja, rata-rata 1,2 sampai 2,4. Ada yang 2,7 ada. PBV-nya BCA itu 5. Oh, berarti tidak mutlak untuk semua sektor ya? Enggak. 5 sih sebetulnya ketinggian. Cuman kenapa BCA masih tetap bagus ya orang yakin bahwa setiap tahun dia profitnya naik. Nah, ini Antam kalau main harian tuh udah datar. Habis dipom-pom, naik, jeger, udah rata lagi tuh. Saya nunggu sampai hampir 4 bulan tuh Pak Antam, Pak. Gara-gara apa? Gara-gara rendah pasang gitu. 4 bulan loh nunggunya loh, lama banget. Sekarang jedul. Udah plus dong, berarti hijau dong. Ya udah. Tadinya kan setiap merah beli Antam kan dipikir bagus kan ya. Gitu. Untung hari ini ada kejadian begini Pak. Kalau enggak ya kan nunggu lagi mau sampai kapan gitu loh. Total jadi udah plus berapa? Dapat 7%-an dapat dong. 5 enggak sampai kan sempat minus juga. Sempat kan waktu itu ngambil kan turunan nggak paling dasar Pak. Kalau turunan yang paling dasar mah enak. Nah, itu hati-hati nangkep pisau jatuh. Iya, makanya saya kan emitennya bagus, begitu turun beli. Saya kadang-kadang begitu sih Pak. Jadi karena capek gitu nggak sempat liatin candlestick ini. Kalau liatin candlestick kan lebih aman ya Pak ya. Iya. Oh, Iwan bisa tahu harga dasar dari mana ya? Aku pernah cut loss nih turun paling rendah. Antam. Pokoknya paling rendah gini. Kita kalau mencintai emiten misalkan Antam gitu ya, begitu rendah dikit beli loh.
gitu, rendah dikit beli, rendah dikit, jadi masuknya pelan-pelan, rendah dikit beli, rendah dikit beli, tapi nggak tahu itu rendahnya rendah paling rendah atau enggak gitu. Ya Pak Martin bilang itu kita nangkap bisa jatuh. Kalau kita Tapi- punya helm sama punya sarung tangan yang tebal sih nggak apa-apa. Ya, maksudnya punya modal yang tebal gitu loh. Punya Iya. modal yang tebal nggak apa-apa. Jadi setiap turunan beli gitu. Iya. Kayak Kena cut beli loss BCA. hampir 20% nih Antam. Pada saat di Gitu. sini nih, pada saat dia downtrend banget nih. Berarti Ini- yang ini aku udah jual MDKA itu nih. Iwan yang beli itu. Nih kalau si emasnya sendiri ini MDKA. MDKA masih emasnya doang nih. Nggak ada Kalau dia pengaruh sama masih nikel. campuran ya. Kalau Antam kan ada campuran, dia kan udah ada apa konsinyasi yang rame-rame itu loh yang berempat. Kalau MDKA masih sendiri, ini emasnya bentuknya begini. Tinggal tungguin dia balik, ini retest, kita bisa masuk. Apa tuh retest? Nah nanti kalau kita cerita lagi. Gitu. Ya Pak Martin kalau misalkan ini Pak, kita kan misalkan ada yang merasa surplus kan berarti dijual ya, trailing stop artinya profit taking kan ya. Kalau kita udah profit taking kan uangnya nganggur Pak ya, kan harus disuntik ke yang merah gitu Pak ya. Ya, kalau pada saat waktunya bersamaan kan kalau bisa kita kan mempelajari mana yang lagi turun sama mana yang lagi naik kan ya, supaya ketika kita lagi naik kita nggak terlalu happy euforia gitu ya namanya, tahu-tahu ambles lagi, kita harus tegas ambil profit. Ambil profit kan kita harus ngincer lagi Pak saham apa yang harus segera dibeli, karena kalau enggak kan uangnya mengendap di RDN, nganggur dong. Pakai metode yang di kelas saya cerita, ada idle kan, 20% idle kan. Oh iya. Kalau 15. emitennya apa harus disiapin ya Pak? Emitennya apa yang mau disuntik berarti harus disiapin ya. Misalkan saya hari ini jual Antam, mau beli apa gitu kan, jual ITMG mau beli apa kan harus ada planning gitu Pak. Enggak selalu, dana ya? nganggur kalau misalnya nganggur 2 minggu daripada rugi. Oh, kalau mau main cepat, dana nganggurnya ya di trading harian. Trading harian ya. Oke. Ya kadang-kadang saya gembesnya situ Pak. Misalkan punya apa yang ngendep banyak banget di RDN saldonya gitu loh. Ini mau beli apa? Masa lu diam aja. Cuman balik lagi ya, bagi yang kayak biasa, kalau yang di saya 60-40, 60 yang stabil, 40 yang buat main. Iya sih ya. Jadi cash flow-nya diatur Pak ya. Nggak boleh semua disuntikin atau nggak boleh semua ditarik gitu kan ya. Iya, betul. Maksud 60-40 stabil 40 main tuh maksud 40 ditradingin, 60-nya jadi saldo di RDN gitu ya? Nah, biarin Brother Iwan yang cerita. Gimana Brother Iwan? Wah, udah alumni ini nih soalnya. Jadi kalau kita punya uang misalkan 10 juta kan ya, punya uang 10 juta, yang 6 juta itu, ya tadi kalau 60-40 ya, yang 6 juta itu udah dipakai buat uangnya udah disuntikin ke saham ya. Maksudnya uangnya udah beli dalam bentuk saham. Nah, yang 40 tuh saldo 4 juta, uang cash 4 juta rupiah gitu loh. Jadi kalau kita jual gitu ya, harus menjaga keseimbangan itu loh. Jangan sampai 10 jutanya disuntik semua ke saham gitu loh. Nanti kita nggak punya uang cash sama sekali, rupiah kita nol. Nanti ketika ambles kita nggak bisa balas loh. Gitu. Jadi ada money management nanti namanya. Nanti ada juga sih nanti kita bahas di yang 60 menit itu money management sih keburu sih kita bahas 60 menit. Ya jangan sampai uang kita habis begitu turun kita nggak bisa balas sama sekali loh. Istilahnya tangan kita diborgol, diikat, nggak bisa apa-apa karena nggak punya uang cadangan. Nah, uang cadangan itu sangat penting karena bisa suatu saat ini krisis moneter loh, bisa karena ini apalagi situasi nggak menentu, tapering apa gitu loh ya. Biasa kalau lagi krisis kan banyak barang murah tuh. Kalau kita nggak siapin peluru, nggak ada dana nganggur, kita tinggal gigit jari. Iya. Kita mau jual saham, yang lain lagi pada merah. Iya. Kemarin kan saya sempat ngikutin yang jam sostek atau BPJS Tenaga Kerja. Ternyata BPJS Tenaga Kerja tuh mainnya ya, dia kan fund manager kan ya. 66% ya, kurang lebih dimainin di obligasi loh ya. 66%. Mayoritas dimainin di obligasi, sahamnya cuma 11%, kecil banget.
Jadi dia main aman banget. Hmm. Itu jam sostek gitu. Kalau JHT itu memang ada aturannya dari OJK. Oh, ada aturannya Pak ya? Ada aturannya, nggak boleh masuk ke saham lebih dari berapa persen gitu. Itu 11, ada aturannya. yang kemarin dia dipublikasi 11 gara-gara demo itu Pak, yang nggak bisa ngambil saldo sebelum usia 56 tahun loh. Yang kemarin kena juga kan si Jiwasraya kan juga sama tuh kena. Iya. Iya. Iya gitu. Memang itu dijaga lah. Sekarang OJK udah lebih ketat jaga. Ya jadi kalau main saham harus punya obligasi dulu sekurangnya buat cadangan atau deposito gitu loh. Jangan sampai semua deposito dimainin saham. Gitu. Jangan sampai kita nggak pegang liquid lah. Gitu. Itu termasuk money management. Nah itu biasa kalau saya suka bawelnya ke Brother Iwan tuh. Iya sih. Brother Iwan di versi saya termasuk main yang risk-taking banget. Kalau caranya gitu ya. Ya, risk-taking nggak apa-apa ya. Yang penting siapin helm sama sarung tangan. Iya sih. Maksudnya siapin modal yang kuat ya. Kalau suatu saat turun masih punya modal untuk balas gitu ya. Iya, betul. Ya makasih Pak. Money manajemennya. Sekarang yang profit sudah pada ditarikin. Tinggal nanti sabar lah. Kalau belum ada yang disuntik ya nggak apa-apa Pak ya, sabar. Ya, belajar sabar kayak nyetir mobil. Kalau kalau banyak lagi nganggur ya main ke harian, tapi tetap mesti pakai budgeting ya. Iya. Itu money management itu yang bikin kita tetap profit. Iya. Itu. Emotion management kayaknya kok. Emosi itu ada lagi. Emosi itu kita nggak perlu manage kalau kita udah pakai trading plan. Money management termasuk dari trading plan. Definisi trading plan itu kita set stop loss, kita set trailing stop, kita set budget per saham. Kalau kita udah set trading plan, kita patuh aja sama trading plan. Nah, kita udah nggak pakai psikologi trading, kita udah trading kayak robot. Gitu. Itu makanya trading plan kita wajib disiplin supaya emosi kita nggak bermain di situ. Kalau emosi kita bermain bahaya. Iya. Kadang soalnya suka gatel kok kalau uangnya di RDN gitu, kalau nggak dibeliin gitu kan. Naik itu siapa tuh? Setipe sama Brother Iwan tuh. Ya, kita sejenis, Pak. Emosian kalau uang nganggur. Ini kelemahan sih ya, makasih buat koreksinya ya, makasih. Kalau begitu berarti di withdraw aja dulu. Nanti kan begitu ada ini kan tinggal masukin. Bisa kan, Ko Martin kan misalkan RDN kita kosong nih. Saya mau beli. Begitu saya beli baru saya masukin masih ada H+2 ya? Bisa pakai utang. Tapi bunga itu? Enggak. Sebelum H+2 ya? H+2 ya, sebelum H+2, H+1 lah langsung kita suntik bisa. Tapi ngapain kita tarik bolak-balik begitu? Ya kita belajar disiplin aja. Disiplin salah satu. Tangannya gatel. Ya gatelnya mesti gatelnya itu yang mesti diatasin. Tangannya digaruk dulu biar gak gatel. Iwan masih pegang Unilever nggak tuh? Minggu lalu masih pegang. Kan belum ini lah, maksudnya turunnya masih terlalu banyak. Aku sih punya pikiran gini ya, kalau Unilever kan itu udah rendah serendah-rendahnya kan ya. Kalau kita masih sabar pada saat nanti mau bagi dividen pasti jedul naik dikit pasti gitu sih. Ini sesuai namanya legowo. Perusahaan ini nggak mungkin langsung mati langsung gitu loh. Kalau perusahaan ini mati langsung, nanti perusahaan lain keenakan loh. Maksudnya bisa makan Pepsodent, bisa makan ini keenakan. Mungkin aku berhari-hari analisa ini, akhirnya saya exit juga sih. Ya memang sih kalau memang udah nggak tahan ya udah dilepas aja gitu loh. Tapi kalau enggak, tahan aja dulu. Aku pokoknya kalau belum minimal 4.100 nggak mau lepas, enak aja gitu. Nah, Iwan kapan bagi dividennya si Unilever? Terakhir kan November, ini 2 kali kok. April kalau nggak salah. November sama April Juni. Pak?
Apa? Juni. Oh Juni ya. Juni, Mei atau Juni. Mei Juni. Habis Lebaran tuh. Kalau mau Ya, balas dendam. Iwan, mendingan kamu taruh di tempat lain. Dividennya cuma cepet. Iya sih. Tuh, cepet. Iya sih. Ini tuh tunggu dikit lagi naik udahlah. Aku sudah exit, aku taruh di BRI aja. Oh, BRI lagi tinggi loh, BRI lagi tinggi. Pas dapatnya 43 sih, jadi 43 adalah ya. sedikit lah 2%-an kali ya. Iya. Pasang trailing stop ya. Iya. Biasain pasang trailing stop supaya keuntungan yang udah ada jangan loss. Nih kalau yang di kelas saya udah bawelin tuh trailing stop, stop loss harus rela. Ini BRI tuh. Berapa dia hari ini? 44 ya. Naiklah 100 perak hasil buang Unilever. Iya. Ya bermain hati-hatilah. Ini BRI juga nggak lama lagi nih. Apanya kok? Nah, Brother Iwan coba. Brother Iwan gimana bacaannya? Nggak lama lagi, maksudnya apa nih? Tadi kan Brother Iwan tuh yang ngomong udah di atas. Biasanya kalau misalkan emiten bank-bank begini kan ya, biasanya sih pasti turun dikit lagi gitu loh. Kalau ini kan candlestick-nya sudah terlalu tinggi gitu ya, biasanya koreksi dulu gitu. Kalau dia langsung naik kan ya, ini kan lebih dari berapa batang nih? Coba dari naik candlestick yang warna hijau ini ya, dihitung berapa nih? Berapa garis tuh koreksi naik turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sudah 5 gini kan nggak mungkin langsung tahu-tahu naik, nggak mungkin. Ya, maksudnya dia punya MA-nya masih rapi ya? Masih berjejer ya, Ko Martin ya? Iya, masih jajar nih, masih rapi nih. Masih jajar rapi, iya. Cuman ini kalau yang di kelas ini saya selalu warning, ini 60 derajat nih. Oh, udah berapa tingkat ininya ya? Bukan, ini 60 derajat. Kemiringannya 60 derajat. 60 derajat kalau udah berangkat jangan masuk. Oh, itu udah mau sideways atau gimana sih, kok? Udah lagi bendera, lagi bikin kepala cangkulnya. Kalau ini dia bukan tipe cangkul nih, tipe bendera dia. Kok ini dia udah mau masuk sideways ya, makanya? Lagi sideways. Oh. Tuh. Kalau dari MACD atau stochastic-nya bisa kebaca nggak sih kok dia bakal ngapain gitu? Kebaca dong. Tapi nggak bisa jadi patokan benar. Tetap yang paling terakhir itu tarikan garis. Balik lagi. Ini MACD-nya. Udah ada ya. Tadi dicek. Kalau BRI Pak, kalau BRI malah yang naik sekarang ini Pak. BRI digital ya, apa agro ya Pak ya, Bank Raya Indonesia ya, Bank Raya. Bank Raya Indonesia atau namanya disebut juga BRI digital gitu loh, bank digitalnya BRI gitu loh. Nah, yang naik yang BRI-nya malah biasa. Iya. Tuh, kalau dari sini kelihatannya nggak belum terlalu ketara, cuman kalau dari bukan garisan, kalau dari kemiringan, kalau 60 itu kalau udah patah itu jangan dikejar. Tuh selalu 60, kalau 60 itu kalau udah patah jangan dikejar. Gitu. Nanti 2 minggu lagi itu nanti kita bahas tentang garisan trendline kan. Habis itu nanti kita bahas untuk kemiringan garis, kecepatan dan kekuatan. Gitu. Thank you. Oke, sip. Nih kita udah nggak berasa hampir 9:30. Oke, sip.
Ada pertanyaan terakhir? Kalau enggak, kita udahan. BBCA deh kok, liatin. BBCA. Masih penasaran sama BBCA? BBCA Iya, dia udah naik sampai udah up. 7.900 loh. Udah up, kalau mau diambil ditarikan garis bawah boleh tuh. Nggak nyampe yang kemarin saya garis 75 ya. Udah sampai 7925. Tapi garisan bawahnya tetap masih aman. Oh, itu sempat tinggi ya di. Kok liatin tuh yang paling tinggi itu tanggal berapa tuh kok? Ini No, itu 2020 atau 2021? terakhir ini. Enggak, itu tuh yang 8.000 banget tuh. Yang 8.000 itu. Sama, di sini juga 8.000 nih beberapa hari lalu. Kalau tarikan garisnya kan berarti tuh bagus. Tarikan garisnya cantik sekali. Iya ya. Pas banget tuh 3 titik kena. Iya. 4 loh, 4 titik kena. Ya, 1, 2, Berarti ini 3. lanjut naik terus ya kok? Kelihatannya ini nggak terlalu kuat sih. Tapi ya masih naik ya, masih plus minus lah. Ini kan garisan atasnya tuh nggak setajam bawahnya kan. Iya. Ada 2 pilihannya. Bisa tembus ini tiba-tiba naik, atau ini nggak tembus bawah tiba-tiba turun. Ini kan garisan atasnya lebih datar daripada bawahnya. Jadi artinya apa tuh kok? Atas lebih datar. Naiknya lebih pelan daripada bawahnya. Oh. Kemungkinan dia sebentar lagi sideways. Nggak seruncing tadi BRI, BNI ya, kok ya? Kalau mau tahu itunya, pindahin ke jangka panjang. Tuh jangka panjangnya. Belum Berarti kalau dia nembus. tembus cakep tuh ya, tembus yang trendline atas ya. Iya. Kalau kita ngelihat weekly-nya begini. Ini saya ganti warna dulu deh. Hijau. Ini kudu orang yang telat. Ini tarik-tarik garis beginian. Telat. Nah, Sislita sama Bro Iwan, gimana pengalaman tarik-tarik garis? Coba sekalipun juga belum. Ntar sabar Elvia, sabar. Ada waktunya, ya kan kok? Nih yang hijau nih garisannya. Garisan yang hijau. Iya, itu garisan supportnya. Tuh, dia udah ngelewatin garisan supportnya. Kalau dia bisa bertahan, aduh, kena yang MA itu tuh saya nggak kelihatan deh jadinya. Nih, kalau dia udah bisa ngelewatin atas, di bawah udah ada jagaan, sebetulnya aman. Maksudnya ini udah nembus ya kok? Belum lah, atasnya ini belum kan. 8.000 ya. Yang jagaan atasnya. atas apa? Yang jagaan atas apa? 8.000 berapa nih? 8.000 lah, 8.000 lah. 8.000 lebih itu. Kok yang tadi dibilang jagaan atas, maksudnya itu kan MA? Bukan, nih. Trendline-nya. Trendline. MA dia nggak ada yang bisa lebih tinggi, dia kan new high terus. BCA kan new high terus dia. BCA apa tadi? Tadi di bawah ada yang udah jagain, maksudnya gimana tuh yang bawah? Udah ada yang garis hijau gitu? Iya, garis hijau nih. Ini garisnya kenapa begini ya?
Saya mau kecilin lagi. Gedean. Nah, tuh. Nih BBCA. Jadi kalau mau ngumpulin di MA20-nya daily, boleh beli. Berapa tuh MA20-nya kok? Nggak Lihat. kelihatan berapa? Berapaan kok? MA20 daily berapa? Nggak kelihatan. 7.000 bro. 7.000. 400 ya? 78. 78 ya. 78 kalau mau di kolek dikit-dikit boleh. Cuman BCA jangka panjang ya. Dia pergerakannya alon-alon. Nah, pernah sentuh 77 loh, 77, 76 loh, itu yang bikin aku gemes. 76 kan kemarin yang waktu di Discord kan saya bilang 7575 kan. Iya Nggak tuh. nyampe 7575, cuman 7675. Ya 7675 ya. Terakhir 7675. Pokoknya asal di bawah 7.800 itu kalau ada sampai tembus murah gitu kan ya. Ya, bisa dibilang begitu. Kok bisa lihat dividennya dia berapa persenan ya BCA ya? Aduh, BCA dividen jangan dilihat lah, sakit Kecil hati. ya? Bukan kecil lagi. Ini Oh. dividen nih. Berapa tuh dividennya? 25 perak. Tapi ada 2 kali ya katanya ya? BCA sekali. 25 perak doang. 2 kali loh kalau nggak salah. 2 kali kan. kayaknya kok aku sih Lever aja pernah 2 dengar kali. begitu sih. 2 kali. Bulan 4, bulan 8, oh iya, 2 kali. 25 sama. Kalau tahun kemarin 86 sama 20. Cepet lah. Cepet. Cepet ya 120 lah, 120 dibagi 8.000. Dibagi 6.000. 1% doang. 0,5. 0,5. Depositonya dia gitu. Iya. Makanya BCA kita main santai lah, main jangka panjang. Gitu. Kalau beli harga modal dulu, kalau beli harga murah gitu rasionya lebih tinggi tuh. Kalau beli waktu jatuh kemarin beli kan ya, rasionya nggak 0,5%, tapi bisa malah lebih. Iya, cuman BCA jangan harapin dividen lah. Cek aja kan ada list itu high dividend, high yield. Iya. Itu BJBR aku baca tuh yang gede. Tuh saham jagoannya Brother Iwan tuh. Yang kemarin di Discord tuh, bener kan Pak Martin yang mau resisten kan ya nanti. Kayaknya Iwan semua saham punya ya? Oh enggak lah, nggak punya. Emang aku siapa? Rajin itu Brother Iwan tuh rajin apa ya? Rajin screening. Sampai yang apa ya? Yang lucu-lucu juga di screening. Ya kadang-kadang gini sih Pak, kadang-kadang kan tarikan garis ini membantu posisi pasang harga. Cuma kan saya penasarannya indikator apa yang menyatakan bahwa saham ini bisa naik dadakan. Misalkan kayak Antam hari ini tahu-tahu naik dadakan, sebelumnya tuh ada berita apa gitu loh. Kan di obrolan kayak di Stockpit kan ada obrolan apa itu ya. Kenapa kadang-kadang ada yang nyerempet gitu Pak ya. Kayak ITMG kan ya, kenapa kok bisa mendadak naik? Oh karena sahamnya mau di buyback sama fund manager kan Pak ya. Tapi tadi ternyata pakai harganya nggak mempengaruhi harga itu kan ya. Nah, saya cuma kecenderungan nanti kalau mau di buyback kan otomatis harga naik gitu kan ya. Gitu sih. Kalau yang buyback itu berarti dia jadi anchor. Maksudnya dia jadi saham unggulan. Iya. Kalau saham unggulan berarti kalau drop pun itu pasti nanti akan dijaga sama fund manager. Iya. Sama ini Pak. Maksudnya selain indikator itu ada hal-hal informasi apa yang mempengaruhi kalau tahu-tahu bisa naik kan ya. Salah satunya kalau mau bagi dividen kan ya, terutama yang dividen di atas 5% kan ya. Bisa. 1 bulan sebelumnya pasti naik, pasti kemungkinan besar akan berpengaruh iya. Cuman ada satu teori lagi, itu kalau yang Brother Iwan mau cari itu namanya
teori wave. Apa wave? Wave gelombang. Itu ada teorinya, ada bukunya, bisa cari nanti di internet. Ya. Itu memprediksi kapan saham itu bisa booming. Tapi Iya. jeleknya itu adalah saham-saham tidur. Oh iya. Iya sih. Itu saham tidur kalau sekali boom itu bisa 10 kali, 7 kali. 7 kalinya persen ya, jadi 700%. Wow. Tadi Iwan kan bilang kalau mau dividen akan naik. Kita bisa, maksud timing naiknya itu kapan sih? Maksudnya apakah biasanya begitu mau umumin dividen naik, atau maksudnya apa pas udah mau kumdetnya atau gimana sih? Kalau udah kumdetnya udah jelas, udah pasti hampir puncak itu. Kalau udah kumdetnya itu udah hampir puncak. Kita biasanya sih 1 bulan sampai 2 minggu sebelumnya itu udah mesti trennya naik. Kalau yang dividennya gede loh ya, kalau yang dividennya kecil kayak BCA nggak ngaruh. Yeah. Kalau yang dividennya misalkan 8%, apalagi 10% gitu ya, umumnya tuh ada lonjakan gitu loh. Karena orang tuh duit udah di depan mata, ya gue mau ambil gitu. Kebanyakan orang mikir gitu, makanya harganya saham naik. Di atas deposito lah, rata-rata kalau dividennya di atas deposito, orang berani beli sampai limit kurang lebih 5%-an atau limit deposito. Iya gitu sih. Tinggal dikoleksi aja. Iwan sama Ko Martin, kan aku suka dengar ya, bahwa setelah bagi dividen kan harga dibanting gitu. Sebenarnya lebih menguntungkan mana kita misalkan beli nih, dia mau bagi dividen nih, terus harganya kan naik sebelum kumdet, kita exit dulu, atau sebenarnya kita ambil dividen, tapi kan setelah itu dia banting. Katanya aku ini misalnya baca ya, sama aja mending nggak usah ambil dividen kalau begitu gitu. Ya kalau pengalaman Ko Martin sama Iwan dah. Balik lagi. Begitu kita mau ambil beli saham, kita mesti set dulu. Saham ini untuk trading atau untuk dividen. Oh. Kalau saham untuk trading, kalau buat trading ya pada saat naik ya exit aja gitu ya. Iya. Kalau kita yang tadi dibilang saham santai, yaitu saham dividen. Harganya mau berapapun cuekin aja. Yang penting harganya kita belinya pas lagi di support. Kita beli, kita kumpulin, targetnya kan kita ambil dividennya. Iya sih. Nah, cuma mesti tahu kan kita beli berapa kan ya. Kalau sudah di atas 10%, ya udah kita nggak rela nggak dapat dividen, nggak apa-apa daripada ntar kebanting. Kecuali Adaro ya, kecuali Adaro. Adaro udah dapat dividen, harga naik. Itu double kemarin pas lagi dapat jackpot tuh. Jadi kalau seandainya yang kemarin beli Adaro, jadi dividen berapa itu kemarin 8% kan ya, plus kenaikan kapital G-nya 10%, bisa 20% tuh. Langsung kuat tuh. Terus dia punya anak usaha ADMR gimana tuh? Jadi aku waktu itu iseng-iseng ya, jujur aja aku belum pernah beli sama IPO. Jadi aku beli ADMR. ADMR kali berapa? Tadi di diskon. Nah, aku beli kasih penjatahan tapi cuma dikit gitu. Kan nggak sempat mantau atau apa, karena aku biarin nggak lama gitu ya, sekitar mungkin cuma nunggu 3 minggu atau 2 minggu, beli 100 perdana, dia udah sempat naik sampai 900 loh. Habis itu udah mulai turun ke 790, aku ikut exit. Nah itu untung pertama kali itu, tapi ketutup yang rugi-rugi semua. 100 exitnya 790 loh, tapi kan dapatnya cuma dikit. Ya, IPO, saham-saham IPO, kalau saya pribadi saham IPO nggak main. Karena saya baca chart kan. Chart itu kalau yang pakai cara saya baru kebentuk kurang lebih 2 tahun. Aku masuk ke ADMR karena kan dia mengklaim bahwa dia punya cadangan. Dia satu-satunya emiten yang punya jenis boksit ya atau apa ya. Jadi udah aku coba-coba gitu kok. Kayaknya terakhir aku lihat udah 1000-an dah. 1.200 saham gorengan banget. Pak Hengki punya juga ya? Ngelihat aja sih ini saham gorengan. Kalau melihat dari trennya ya.
Itu sampai yang ngebid banyak Pak selama 3 minggu saya hold ya, saya lupa 2 minggu atau 3 minggu waktu ini. Sampai ngebid banyak banget, overnya nggak ada. Jadi aku liatin nggak ada yang ini, tapi mulai itu dari 900 mulai ada banyak ngebuang, ya udah saya ikutan. Yang penting udah cuan kan? Cuan, tapi cuan buat nutup yang loss-nya. Nggak ada cuan. Lagi Pembelajaran buat belajar gitu. Iya. Ya udah, sip. Udah malam nih ya. Iya, udah hampir jam 10. Dah, kita nyambung Jumat depan. Oke, yuk. Terima kasih Pak Martin, makasih semuanya ya. Oke, yuk, sip. Good night. Thank you ya, thank you, Ko. Thank you, Pak.